Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan koneksi di saya, jadi agak load semuanya. Oke, maaf ya teman-teman, tadi agak sedikit ada lagging dan nggak bisa masuk ke jaringan, jadi harus ganti jaringan terlebih dahulu. Terima kasih udah nunggu. Kita coba invite Pak Budinya langsung ya teman-teman, sebentar. Oke, business planners yang sudah datang, sudah join, boleh banget langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar karena tadi boleh ya di drop nama dan domisilinya. Uh, Malam, merasa? udah aman, aman Pak suaranya? Ya, 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 aman, Aman aman. ya. Udah jelas. Oke, sip, sip. Oke, siap. Tadi sepertinya agak ada gangguan nih Pak di XL, jadi masih lagging banget di saya. Mohon maaf nih sebelumnya jadi nunggu ya. Oke, business planners yang sudah hadir boleh ya drop nama dan domisilinya, kita sambil absen ya Pak. Yang hadir hari ini dari mana aja. Tapi sebelumnya, business planners ada pengumuman penting juga ya. Di Minggu 6 Agustus 2023, Pak Budi ini akan bongkar rahasia ya Pak. Bongkar rahasia seputar leadership style seorang CEO yang sukses. Jadi buat business planners yang mau belajar lebih detail lagi nih terkait leadership style, bisa banget untuk bergabung di Business Forum Minggu 6 Agustus 2023 ya Pak, via Zoom nih. Untuk pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar spesial Business Forum. Oke, kita sambil menunggu yang lain Pak, kita sapa-sapa dulu ya Pak yang hadir hari ini nih. Ya, Karena tadi ada bahkan sampai Kalimantan Barat. Dari Pakistan juga ada nih Pak hari ini. Wah, selamat luar malam biasa. nih. Oke. Oke. Soleh, Wonosobo, tadi DM saya kayaknya ya. Betul. Oke, kapan ya saya mau ke Wonosobo lagi? Nanti kita coba cari waktu. Yap. Bisa Mungkin dengar yang suara saya ya, Reza? aman Pak, aman banget. Oke. Ya, kita mulai aja, Reza, biar teman-teman juga nggak terlalu menunggu gitu. Siap, Pak. Baik, Business Planners, di sesi Business Q&A malam ini, Pak Budi akan membahas topik menarik, yaitu mengembangkan tim internal perusahaan. Yuk kita kupas di malam hari ini. Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu. Atau teman-teman yang sudah punya pertanyaan, tapi di luar topik malam hari ini, atau yang punya tetap pertanyaannya di dalam topik hari ini, boleh tetap ditanyakan, di drop di box Q&A, ataupun di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam ini. Silakan Pak Budi. Oke, selamat malam semuanya, para teman-teman bisnis planners ya di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali ya di Business Q&A, business.id ya. Jadi malam ini topik pembukanya kita ambil soal membangun tim internalnya kita. Nah, kenapa begitu? Mungkin topiknya karena di beberapa minggu ya, mungkin hampir sebulan ini mungkin banyak sekali saya bicara mengenai leadership, mengenai people, mengenai tim ya. Mungkin saya ambil contoh mungkin sebagai studi kasus ya, ya cerita lah, tapi ini cerita realnya gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin kita sedang mencoba membantu ya mengembangkan bisnisnya atau memperbaiki bisnisnya. Nah kalau dilihat banyak sekali teman-teman ini mungkin seperti yang sering saya sampaikan, mau mulai bisnis itu mungkin dengan dirinya sendiri gitu ya, ataupun mungkin dengan tim yang sangat kecil ya. Jadi memulai dulu ya, nekat gitu ya misalnya ya, atau ada juga yang betul-betul serius mulai membangun, belajar dan bangun bisnisnya. Nah, dari mungkin sebulan ini saya sudah keliling. Kemarin baru saja kita dari Malang. Tadi di Jakarta, sebelumnya di Surabaya, sebelumnya lagi di Semarang ya, kemudian sebelumnya lagi di Jogja. Nah, dari beberapa studi kasus itu ya, salah satu yang selalu menjadi persoalan dan saya sampaikan juga ke teman-teman ya, itu selalu topik yang cukup banyak kita bahas itu adalah mengenai bagaimana membangun
tim internalnya mereka ya. Karena banyak keluhan dari teman-teman itu sulit pertama untuk mendapatkan tim yang bagus, yang cocok gitu ya untuk membangun bisnisnya. Yang kedua, mungkin kalaupun sudah ada timnya performanya tidak baik gitu ya atau tidak bagus ya. Nah, ini topik yang minggu malam yang lalu, oh nggak salah, kapan ya? Saya juga lupa ya. Ini hari apa ya Raisa? Saya sendiri udah lupa. Hari Rabu ya? Ini Rabu. hari Rabu, Pak. Saya lupa Minggu lalu, waktu. Pak. Kita bahas. Iya. Itu kita juga bawakan topik soal bagaimana membuat atau mengembangkan tim yang performanya mungkin kurang bagus. Nah, jadi intinya adalah salah satu yang terbesar juga persoalan dari teman-teman ini adalah kemampuan dari teman-teman untuk menarik ya atau merekrut orang-orang yang tepat. Nah, tepat itu berarti pertama mungkin tepat dari sisi kompetensinya, tepat dari kemampuannya untuk pekerjaan yang ditawarkan gitu ya. Tapi juga sekaligus juga tepat dari harganya. Kadang-kadang yang sering sekali dikeluhkan teman-teman ini kan, ya Pak, kami nggak mampu nih bayar orang yang mahal gitu ya. Nah, mahal itu tidak identik dengan tepat. Mahal juga tidak identik dengan bagus ya. Jadi belum tentu ya. Nah, terutama mahal walaupun dia bagus tapi mungkin tidak cocok gitu ya. Jadi komplikasi ya dari kita yang mungkin terlalu tergantung ya kepada rekrutmen atau mengambil orang-orang luar karena kita sendiri masih awalnya kan dari kecil soalnya kan ya. Jadi itu menyebabkan komplikasi satu misalnya ya. Banyak orang-orang yang kita ambil itu pertama mungkin belum tentu cocok dengan kita ya. Cocok itu mungkin dari sisi jobnya, tapi juga mungkin yang paling sering yang saya dapatkan keluhan itu adalah cocok dengan gayanya kita, budayanya kita, nilai-nilai yang kita bawa di perusahaan atau di bisnisnya kita. Nah, inilah makanya hari Minggu malam nanti gitu ya, kita ada bisnis forum spesial gitu ya, yang akan saya kupas soal bermacam-macam gaya kepemimpinan atau leadership style-nya yang bisa kita aplikasikan ke dalam bisnis kita masing-masing. Nah, untuk topik yang malam ini ya, apa hubungannya itu gitu ya. Nah, hubungannya adalah kemampuan kita untuk membangun tim yang cocok baik dari sisi budayanya, nilai-nilainya tadi itu nggak selalu mulus gitu. Dan ini banyak sekali akibatnya kalaupun kita punya bisnis yang bagus, punya pun kita produk yang bagus ya, kita sudah punya customer, tapi belum tentu bisa berkembang karena kemampuan kita untuk menjalankan bisnis sendiri itu ada batasannya. Jadi suka atau tidak suka teman-teman kalau mau maju, kalau mau besar harus membangun tim. Dan itu berkali-kali saya sudah sampaikan. Baik di live Instagram, baik di bisnis forum, baik di workshop-workshopnya saya gitu ya. Nah oleh karena itu ya, jadi kalau kita lihat tadi itu, apa yang kita lakukan ya paling bagus itu biasanya di dalam bisnis kita yang sedang berkembang gitu ya, tetap mungkin kita harus suka nggak suka mengambil orang yang sudah jadi di luar. Jadi kita rekrut orang sudah ada, mungkin cocok. Tapi kalau itu saja andalan kita dalam membangun tim, ya akan banyak problem-problemnya juga nantinya kalau seandainya orang-orang itu tidak tepat kan gitu ya. Nah oleh karena itu topik kita malam ini mengatakan bahwa bangunlah tim internal ya dari dalam. Nah, jadi apa manfaatnya gitu ya? Nah, kalau teman-teman lihat ya di perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan-perusahaan menengah mungkin juga ya, dan itu juga kita lakukan waktu saya membantu Agrinesia Group misalnya ya, kita di Haus misalnya ya,
kemudian ada juga di Kirimik aja ya, kemudian juga ada di beberapa tempat ya, yang teman-teman dulunya juga starting point-nya adalah sebagai UMKM yang kecil gitu ya. Nah, tapi lama-lama karyawannya udah jadi puluhan, jadi ratusan, ada yang sampai ribuan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau andalan kita hanya mengambil orang-orang dari luar terus gitu ya. Nah, terutama untuk level calon-calon pemimpinnya kita. Jadi, ini yang mungkin harus diperhatikan, Raisa. Nah, saya ambil contoh ya. Berapa banyak teman-teman yang kita bantu selama ini gitu ya, yang akhirnya waktu merekrut mengambil orang luar yang diharapkan bagus ya, dan segala macamnya itu udah dibayar mahal ya, tapi nggak cocok gitu. Ya. Jadi nggak ada yang nggak cocok itu bukan soal ya seperti kemarin kan saya bilang ya, nggak cocok itu belum tentu bukan tidak pintar gitu ya. Mungkin dia bagus ya, misalnya di tempat yang lain gitu ya, atau di tempat dia yang lama mungkin bagus. Nah, dasar track record itulah yang membuat kita mau mungkin mengambil mereka kan gitu. Tapi ternyata waktu masuk ke kita itu nggak cocok gitu. Nah, kalau kita sudah bahas ya kemarin itu ya, bahwa ada beberapa langkah misalnya ya, teman-teman bisa cek nantinya ya, baik di Reels-nya saya ya, di Instagram-nya saya Budi Isman Official, atau di Reels dan IGTV-nya business.id ya. Kita juga ada beberapa faktor yang teman-teman itu harus garap ya dengan baik. Satu tadi itu ya, proses merekrut orangnya ya, alat-alatnya, sistemnya ya, sehingga bahan baku orang yang kita ambil untuk timnya kita itu misalnya sudah relatif lebih baik, walaupun tidak menjamin tentunya 100% akan sesuai dengan harapan. Lalu kedua, tadi itu waktu di dalam, waktu orang itu sudah masuk, ada proses lagi yang harus dilakukan supaya orang-orang atau bahan baku yang bagus atau yang sudah kita rekrut ini bisa berkembang, bisa menghasilkan output yang bagus gitu ya, dan mereka termotivasi ya. Nah, walaupun itu sudah dilakukan, nah ini kembali ke topik kita ya, belum tentu juga cocok. Nah, salah satu yang paling sulit sebetulnya dilakukan itulah kecocokan dari gaya kita, ya, style dan leadership-nya kita, yang kita akan bahas nanti di minggu malam, gitu. Sekaligus juga budayanya kita, ya, cara kita bekerja, dan nilai-nilai kita. Itu biasanya lebih sulit untuk mencocokkan kalau kita mengambil orang-orang yang sudah jadi, kan itu. Karena mereka sudah terbentuk nih dengan gaya yang lama, dengan gaya di tempat dia yang dulu, mungkin dengan gaya atau mungkin dengan budaya tempat ya dia selama ini dan segala macamnya yang mungkin saja tidak cocok ya, dengan tempat kita. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau teman-teman nantinya sudah mau serius ya, mau membangun timnya dan kebutuhan dari timnya sudah mulai makin banyak, saran saya bangunlah timnya secara internal. Jadi orang-orang dalam, ya, orang-orang yang sudah ada itu dibangun, dikembangkan, dimentor, di-coach, ya, sehingga ketergantungan kita untuk mengambil orang-orang yang sudah jadi dari luar itu menjadi makin kecil. Nah, salah satu yang paling sering saya lakukan dulu, ya, waktu saya masih, walaupun ini perusahaan besar ya cerita, tapi konsepnya aja dulu, ya, konsepnya, ya, jadi tidak perlu meniru seperti apa yang saya lakukan di perusahaan-perusahaan saya yang lama gitu ya. Tapi konsepnya dulu. Konsepnya kita dulunya, waktu saya misalnya di perusahaan-perusahaan minyak, saya dulu ya di Mobil Oil, di Shell, atau mungkin yang termasuk yang paling besar jumlah karyawannya waktu saya di Coca-Cola itu ada dulunya awal-awalnya sekitar 20 ribuan gitu ya. Nah, itu termasuk juga di SGM atau di Danone ya, terakhir saya di situ ya. Nah, hampir semuanya itu ya, kita sudah mengatakan bahwa kita tidak mau tergantung ya semuanya calon-calon pemimpin kita nantinya itu dari luar yang sudah jadi. Ya. Itu lebih sulit. Kalau orang-orang misalnya dari di bawah, oke lah, mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Nah, tetapi untuk calon-calon pemimpin, sehingga ada yang mungkin teman-teman sudah mengerti atau sudah pernah mendengar ya, ada program-program yang namanya misalnya Management Trainee Program,
Ada juga namanya mungkin graduate trainee program. Ada juga namanya management development program, gitu ya. Nah, itu program-program yang sebetulnya ya, entah itu coba Anda lihat di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan Anda harus seperti itu, tapi konsepnya adalah Anda mulai mencoba membangun tim ya yang dari dalam, yang mungkin satu orang yang sudah ada dikembangkan, yang kedua bisa saja orang-orang yang fresh graduate gitu ya, baru tamat sekolah gitu ya. Nah, kemarin di dalam, kalau nggak salah tuh di live saya hari Minggu ya kemarin itu pun, dan juga di beberapa DM dan juga komentar di Instagram saya pun, ada yang bilang begini kan, Pak, kalau fresh graduate itu kan susah, kan masih mentah gitu ya, belum tahu. Justru kita memerlukan orang-orang yang masih mentah ini yang kita kembangkan, kita develop, ya kita bentuk sesuai dengan harapan kita. Nah, terutama dari sisi apanya gitu. Satu, ya dari sisi budayanya, budaya kerjanya, budaya perusahaan kita ya harus disesuaikan. Yang kedua soal nilai-nilainya dengan cara kerjanya dan segala macam. Tentunya pasti ya juga ada kebutuhan kita mengembangkan hal-hal yang teknis untuk orang-orang yang masih mentah ini kan gitu ya. Tapi keuntungannya adalah teman-teman yang baru tamat sekolah dan sebagainya masih mentah gitu ya, itu apa namanya ya, masih bisa dibentuk gitu. Minimal mereka punya punya otaknya gitu ya. Nah, tapi kembali seperti yang saya katakan tadi itu adalah mungkin tidak semuanya seperti itu ya, tentunya ya, karena kalau bisnis Anda baru tumbuh ya, kecepatan tumbuhnya itu lebih cepat, sehingga mungkin saja tetap Anda harus merekrut orang yang dari luar yang sudah jadi gitu. Tapi kombinasi dari merekrut orang yang sudah jadi dengan mengembangkan tim internal itu menjadi kunci nantinya untuk teman-teman membangun tim masa depannya. Nah, tapi kembali seperti yang saya katakan gitu ya, apa namanya ya, kalau Anda betul-betul serius gitu ya, kalau Anda nggak serius mau mengembangkan bisnis Anda maunya kecil saja, ya nggak perlu gitu ya, nggak perlu sama sekali, justru malah ya suka-suka hatimu lah kan gitu ya kira-kira. Tapi kalau mau serius membangun bisnis yang bisa triliunan nantinya, ratusan miliar ya, seperti banyak teman-teman yang kita. Nah, itu membutuhkan strategi yang berbeda dalam kita membangun tim, membangun leadership-nya kita. Jadi konklusinya apa sih? Konklusinya adalah dua-duanya kita perlu. Orang yang sudah jadi kita perlu, itu ya. Nah, kalau misalnya memungkinkan gitu ya, dan kalau Anda juga tentunya punya dananya, ya ambil juga orang-orang yang masih mentah itu, lalu kemudian kita bentuk gitu ya, dan kita didik mereka sehingga mereka pun menjadi apa namanya pemimpin masa depan. Ya, saya ambil contoh juga waktu di perusahaan-perusahaan saya yang lama itu gitu ya. Dari tahun 94 dulunya ya, kami dulunya itu membangun manajemen tim yang masih mentah itu dari bawah gitu ya. Karena kami tahu butuh waktu mungkin 5-10 tahun mereka baru bisa menjadi pemimpinnya. Ya, mungkin di perusahaan saya yang lama gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda lihat dulu ya, terutama saya sebutkan aja perusahaannya nggak apa, waktu saya di Coca-Cola dulunya, waktu saya keluar dari Coca-Cola itu tahun 2004 begitu ya, level-level di bawah direksi dan direksinya itu pada umumnya sudah datang dari orang-orang yang tadinya mentah di tahun 94 gitu. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi mereka itu masa depannya gitu. Nah, bayangkan kalau kita nggak membuat program itu, kita tidak develop orang secara internal, maka mungkin setiap direksi yang sudah pensiun mungkin, atau mungkin keluar, atau apapun misalnya ya, yang harus diisi posisinya, maka mungkin kita harus mencari orang yang sudah dari luar, yang sudah jadi, dan itu belum tentu pas dengan kita, keinginan kita itu. Nah, jadi kombinasi itu yang mungkin yang lebih penting bagi saya ya, sehingga teman-teman juga nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu juga takut bahwa loh itu kan hanya perusahaan besar aja yang bisa, ya tidak juga gitu. Jadi
memang iya sih kalau misalnya Anda cuma butuh 2 orang misalnya ya mungkin Anda cari yang jadi aja dulu kan gitu. Tapi kalau Anda sudah mulai butuh misalnya 50 orang misalnya ya, tim Anda gitu ya, mungkin dari 50 itu mungkin ada 1 atau 2 ya, kita ambil yang masih mentah gitu ya. Nah kemudian kita bangun mereka sesuai dengan budayanya kita, nilai-nilainya kita, ya kemudian kita bentuk dia ya yang pas untuk bisnis kita di masa depannya. Nah, caranya bagaimana tadi itu ya? Nah, memang kalau beda ya mungkin dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar dia mungkin mencari orang-orang dari sekolah-sekolah terbaik dan segala macamnya. Tapi justru malahan bagi saya gitu ya, kalau dulu misalnya waktu saya masih di Coca-Cola itu kita mengambil kalau nggak salah itu ya, kita ambil dari 10 universitas terbaik di Indonesia, kemudian di setiap negara, ya di Amerika, misalnya di Eropa, gitu, di Australia, itu 3 itu biasanya yang kita datangi, itu kita juga mengambil mahasiswa-mahasiswa Indonesia, misalnya di sana, gitu ya. Nah, kemudian kita interview, kalau mereka tertarik, ya kita rekrut mereka untuk masuk. Jadi kombinasi gitu ya. Nah, tentunya teman-teman bilang, wah mana mungkin Pak kita melakukan itu kan ya. Ya tidak sih. Tapi justru malahan bagi saya, kadang-kadang ya, tidak menjamin juga orang yang lulusan luar negeri misalnya ya, lulusan dari sekolah-sekolah yang bagus itu tidak menjamin juga mereka cocok gitu. Jadi justru misalnya di tempat kita masing-masing lah, entah itu di Kediri, entah itu di Surabaya, entah itu di Malang, Purwokerto misalnya, Cirebon gitu ya. Kalau ada misalnya sekolah tinggi gitu ya di sana gitu ya, atau universitas ya, nggak perlu juga yang terbaik gitu ya. Tapi carilah orang yang cocok gitu, ya, yang cocok. Ya. Saya tidak, bukan yang nggak percaya ya, saya nggak terlalu apa namanya ya, mementingkan IP-nya seseorang ya, nilai seseorang waktu kelulusan dia menjadi sarjana. Kan ada itu harus IP 3,5 ke atas misalnya ya, ada yang 4 bisa, wah hebat sekali itu kan gitu ya, yang cum laude ya. Saya terus terang aja tidak ya, tidak ada itu menjadi kriterianya saya. Justru malah kriterianya saya adalah yang lebih berat itu bagi saya, yang penting dia lulus ya, kan itu ya. Kalau lulus itu berarti ya minimal otaknya nggak otak jongkok lah kan gitu. Tapi justru yang saya pengen lihat adalah apa kegiatan mereka ya waktu jadi mahasiswa ya, entah itu di kampusnya, entah itu organisasi di luar kampusnya, kegiatan ekstrakurikulernya ya, itu justru yang saya suka melihatnya gitu. Karena dari situlah yang mungkin ya akan membedakan antara orang yang lulus dengan IP 3,5 dan 4 yang kutu buku misalnya ya, yang nggak gaul sama sekali gitu ya, nggak ada pengalaman organisasinya segala macam, yang akan membedakan dia pada saat masuk nantinya. Nah, jadi mencari orang-orang yang namanya fresh graduate atau yang mentah ini tidak juga harus dari universitas yang terkenal gitu ya, karena saya yakin teman-teman akan mengatakan kan nggak mungkin Pak kita ngambil dari ITB, kita masih UKM ya bersaing dengan perusahaan besar jadinya misalnya ya nggak perlu sih, nggak perlu dari ITB misalnya ya, cari universitas di Bandung ya yang mungkin nggak ITB, tetapi ya memilih orang yang tepat itu tidak melulu melihat hanya dari universitasnya dari mana dan IP-nya bagaimana, bukan itu saja. Nah tentunya ada proses ya, kembali harus ada proses untuk kita mengidentifikasi siapa ini orang-orang yang mentah ini yang cocok tapi punya potensi nih untuk menjadi mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi menjadi pemimpin kita. Nah, waktu saya bicara begini gitu ya, dengan teman-teman yang kita bantu selama ini gitu ya, mereka bilang, aduh Pak, 10, 15 tahun lagi, nggak kepikir kita katanya. 10, 15, yang penting besok aja Pak, mikir besok atau bulan depan aja. Iya, ya kalau itu cara berpikir kita, ya pantesan nantinya akan kesulitan sendiri nantinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ingat bahwa setahun itu sebentar ya. 5 tahun itu juga sebentar gitu ya. 10 tahun itu juga sebentar sebetulnya ya.
Jadi kalau Anda ingin membangun bisnis yang sustainable, berarti jangka panjang, yang profitable, menguntungkan, kemudian bisa tumbuh terus-menerus gitu ya, maka salah satu penghambatnya adalah timnya Anda. Nah, tim itu asalnya dari mana? Ada tim yang sudah jadi dari luar kita ambil, atau tim yang kita masih mentah kita kembangkan dari dalam. Saran saya adalah dua-duanya Anda lakukan kalau Anda punya waktunya, punya tentunya kemampuan ya, dan punya program yang terstruktur untuk membangun itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, Raisa, gitu ya, untuk pembukanya malam ini supaya kita bisa lebih banyak tentunya berdiskusi gitu ya, termasuk topik kita yang kemarin itu kita dapat tim yang katanya bagus, ternyata waktu masuk nggak bagus. Ya, berarti bukannya dia bodoh mungkin, ya, tapi mungkin banyak hal yang lain yang tidak kita lakukan dengan baik, sehingga orang ini tidak cocok berada di perusahaannya kita. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Terima kasih nih atas insight-nya. Jadi buat business planners yang udah mulai punya pertanyaan, boleh banget disiapkan pertanyaannya atau segera di-drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Jadi tim itu lebih baik ya Pak dikombinasi ya dengan fresh graduate juga sudah yang jadi. Jadi supaya posisi yang mungkin belum mateng ya Pak bisa terisi yang profesional lalu dikembangkan dengan fresh graduate ya Pak agar lebih mudah dikombinasi dan punya bisnis yang lebih profit juga ya Pak, karena kita sudah bisa mengembangkan fresh graduate dengan yang jadi gitu. Oke. Oke nih Pak, ada komen nih Pak dari Suheryana 2023. Saya lebih suka rekrutmen Pak kalau dari luar, dari perusahaan yang biasa saja, karena kalau dari perusahaan besar semuanya sudah tersistem, jadi pola kerjanya sudah terstruktur. Oke. Iya, artinya kan dari apa namanya ya, dari intinya merekrut itu kan bisa orang yang sudah jadi dari manapun kali ya, terserah kita mau pilihnya dari mana kan. Dari perusahaan besar kalau cocok ya nggak ada masalah, kalau dari yang perusahaan kecil kalau cocok nggak ada masalah. Jadi tidak menjamin seperti yang saya bilang tadi itu dari perusahaan besar itu akan bisa gitu ya. Bisa itu berarti mungkin bukan dia bodoh gitu, dia mungkin bagus di situ. Betul. Tapi nggak cocok aja kan itu ya. Nah terutama kalau kita mau rekrut orang-orang profesional ya yang sudah matang misalnya segala macam, kemudian kita sendiri nggak bisa menghandle mereka, kita nggak punya leadership, kita juga masih baru belajar dan segala macam, ya susah kan itu ya. Ya susah, cuman tadi itu berarti kita ya sebagai pemilik bisnis, kita sebagai pemimpin bisnisnya yang harus juga mematangkan diri gitu. Jadi banyak gitu saya lihat ya orang anak muda misalnya yang nggak punya pengalaman, tapi kebetulan bisnisnya sudah mulai agak bagus, lalu punya dana, lalu rekrut orang yang sudah lebih berpengalaman. Tapi nggak paham, nggak bisa mengelola orang itu dengan baik. Jadi management skills-nya, leadership-nya, enggak orang yang masuk itu pun juga resign dia, ya nggak tahan dia, ya. Jadi bukan kita saja yang nggak tahan dengan dia, dia juga nggak tahan dengan kita. Oke, jadi problemnya ada di leadernya juga ya Pak kalau gitu. Lebih pasti, makanya kita bicara soal leadership itu menjadi kunci kan itu ya. Kalau teman-teman itu menjadi business owner, wajib punya skills leadership. Ya, nggak bisa nggak kan itu ya. Oke Pak, jadi kan mengelola tim juga kan pastinya ada di leader ya Pak kuncinya. Nah, mungkin leadernya ini Pak harus menguasai apa aja sih Pak untuk bisa mengelola timnya ini Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali mungkin di live ya, di bisnis forum kemarin pun juga saya sampaikan. Jadi sebetulnya belajarlah menjadi pemimpin yang baik ya. Pemimpin itu kan pemimpin bisnis, kalau Anda bisnis kan tentunya. Pemimpin bisnis yang baik tentunya saya selalu mengelompokkan ya pengetahuan, keterampilan, karakter, sikap yang tepat sebagai CEO atau pemimpin yang tepat itu. Nah, itulah yang kita akan pelajari nantinya tentunya di CEO Development Program ya tanggal 28-29 Agustus ini di Hotel Mulia ya. Tapi
sebagai tipsnya untuk teman-teman ya yang mungkin nggak bisa ikut ya dalam program itu, ya ada 4 itu seperti yang saya bilang tadi itu. Satu adalah leadership-nya, leadership kompetensinya. Nah, itu banyak tuh leadership kompetensi itu tentunya ya. Ada soal misalnya inspiring vision misalnya ya, bagaimana kita membangun visi yang menginspirasi timnya kita, bagaimana kita berkomunikasi, karena itu salah satu kunci dari leadership adalah communication skills ya, skills komunikasi, ada soal pengembangan orang dan segala macam. Jadi itu leadership ya. Bukan hal-hal yang teknisnya saja, bukan seperti yang saya bilang tadi, bukan saya sebagai CEO harus bisa FB Ads ya. CEO nggak perlu bisa FB Ads gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai Chief Everything Officer, iya mungkin ya. Nah, jadi leadership, kemudian managerial skills, kemudian business skills. Nah, itu banyak lagi tuh business skills itu, misalnya problem solving, decision making, analytical thinking-nya misalnya ya, kemudian misalnya financial management ya, manajemen keuangan misalnya dan segala macam. Kemudian tentu harus sikap dan karakter, masalah integritas misalnya, masalah fleksibilitas dalam kita menerima pandangan-pandangan yang berbeda misalnya ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ya. Kompetensi itu ada, kalau nggak salah itu sekitar 30 ya kompetensi yang menurut saya ya, yang kita pelajari nantinya di CEO Development Program itu, yang tentunya harus kita asah ya, supaya kita bisa nantinya memimpin orang-orang yang sudah punya pengalaman kan gitu. Kalau kita sendiri baru punya pengalaman misalnya cuma 3 tahun gitu ya, lalu memimpin orang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun ya mungkin kalah pengalaman gitu. Betul. Gitu. Oke. Baik, Pak. Jadi lebih baik ya Pak, kembangkan CEO-nya dulu atau diri sendiri ya Pak sebagai CEO, baru mulai mengelola tim atau mengembangkan timnya ya Pak, agar lebih mudah juga ya untuk kita mengatur tim kita. Next kita ke Vincent TTFU ya Pak. Sistem training yang bagus nih Pak, menurut Pak Budi bagaimana? Sebetulnya banyak juga yang persepsi yang salah ya. Bahwa training itu harus ada biayanya misalnya ya. Ada biaya yang langsung, ada yang tidak punya biaya langsung, ada itu ya. Jadi bukan berarti training itu harus mengirim orang ini ke workshop, seminar, tidak harus. Suruh mereka baca buku aja, itu sudah training. Tapi pola kita mentraining orang itu yang harus kita pahami gitu. Misalnya tadi itu memahami kompetensi yang dibutuhkan, pengetahuan, skills yang dibutuhkan. Kalau kita sendiri nggak tahu ya pengetahuan atau skills yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu, bagaimana kita mau meminta mereka melakukan trainingnya, misalnya pengembangannya ya. Kita sendiri nggak tahu mau dikembangkan apanya nih kan gitu ya. Jadi pemahaman kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita punya itu di bisnisnya kita itu juga harus ada gitu. Dan kalau kita sudah tahu itu, baru kita juga melakukan yang namanya assessment. Assessment itu artinya kita akan melihat nih, misalnya Raisa misalnya, oke, selama ini Raisa apa sih? Oh, untuk pekerjaan Raisa itu harus punya kompetensi misalnya komunikasi misalnya. Oh, harus punya misalnya kompetensi mengenai katakanlah problem solving misalnya ya. Nah, di antara komunikasi dan problem solving misalnya, problem solving Raisa ini kayaknya oke nih, nggak ada masalah. Tapi di komunikasi misalnya bermasalah misalnya ya. Oh, kalau begitu mungkin fokus saya adalah meminta Raisa misalnya training mengenai komunikasi gitu ya, atau mengembangkan kemampuan dan skills komunikasinya. Nah, cuman pertanyaannya adalah bagaimana nih caranya kan gitu. Yang tadi itu yang Vincent ya, training yang bagaimana bagusnya. Training itu ya bisa yang namanya off job dan on job misalnya ya. Off job itu misalnya Raisa saya kirim ke workshop komunikasi ya, misalnya ya. Atau saya minta Raisa ikut seminar ini gitu ya. Itu kan off job, berarti kan kita nggak bekerja gitu ya. Kita pergi ke training. Tapi bisa juga sambil bekerja Raisa saya minta belajar gitu. Misalnya, bisa saya suruh, oke,
lihat YouTube si ini ya, artis itu bagus itu, bisa pelajari ini. Atau coba lihat di ada training program di online-nya misalnya ya. Atau bisa juga ya kalau kita memang orang yang juga punya kemampuan misalnya ya, kita punya communication skills yang bagus gitu ya. Bisa saja kita mementor dan mengcoach Raisa langsung on the job gitu. Itu lebih bagus. Jadi kalau saya ditanya gitu ya, yang mana yang lebih efektif ya, mengirim orang ke workshop atau segala macam, atau langsung dimentor lalu ditunjukkan. Ya, bagi saya di mentor dan tunjukkan itu jauh lebih efektif dibandingkan pergi ke training, ke classroom, pergi ke workshop dan segala macam. Jadi pilihannya banyak sebetulnya ya. Nah, cari yang mana yang paling efektif, mana yang paling mudah masuk ke orangnya, dan tentunya kalau bisa yang investasi dari training itu sendiri nggak banyak tentunya. Kita kan mau efisien juga, ya kan itu. Nah, tapi kalau nggak ada, tentunya ya harus juga kita investasi kan ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang efektif itu pergi ke workshop misalnya ya. Ya bisa juga kan itu ya. Berarti kita harus ada investasi gitu ya Raisa. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi. Lalu kita ambil Pak dari Pak Erwin Roy satu nih Pak. Bagaimana cara menyikapi karyawan Pak yang menduplikasi ide bisnis perusahaan untuk mendirikan bisnisnya di bidang yang serupa? Saya nggak takut ya kalau soal itu ya. Kan nggak bisa kita menstopnya dia kan gitu ya. Mau bagaimana menstop orang itu? Katakanlah mau pakai perjanjian misalnya, iya. Nah, kalau dia mau ya nggak apa-apa. Buat perjanjian, bahasa dia nggak boleh misalnya kalau keluar membuat bisnis yang serupa misalnya. Dan itu biasanya ya sah-sah saja, gitu ya. Sah-sah saja. Tapi persoalannya adalah mereka mau atau tidak kan itu. Nah, saya punya pengalaman gitu ya. Waktu setiap saya keluar ya dari perusahaan saya yang lama gitu ya, itu biasanya ya, tapi karena posisi saya sudah tinggi ya, jadi mereka selalu membuat yang namanya non-compete agreement namanya. Jadi ada perjanjian non-kompetisi namanya. Jadi waktu saya keluar itu, saya disuruh menandatangani gitu ya, perjanjian bahwa selama 2 tahun, biasanya setahun atau 2 tahun itu ya biasanya. Selama setahun atau 2 tahun tergantung ya perusahaannya gitu ya. Saya tidak dibenarkan ya untuk bekerja ya di perusahaan yang sama ya kategorinya, atau mendirikan bisnis yang serupa gitu. Nah, cuman tentunya ada ininya sih, ada semacam bonusnya lah gitu ya. Jadi kalau tapi kembali ujung-ujungnya kalau kita juga mau menandatangani ya, kalau enggak ya susah juga gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Erwin Roy ini. Lalu Pak, mengembangkan tim internal kan pasti Pak menyangkut bagaimana si CEO atau si pemimpinnya ya Pak mempunyai ciri-ciri seorang CEO yang efektif nih Pak. Banyak mungkin business planners yang bilang CEO yang efektif tuh harus A, B, dan C. Menurut Pak Budi sendiri nih Pak, bagaimana Pak ciri-ciri CEO yang efektif yang bisa mengembangkan timnya yang bagus Pak? Ya kalau saya sih ya pengalaman saya ya, jadi artinya saya bicara ini kan karena sudah punya pengalamannya ya, jadi bukan teorinya gitu ya. Dan saya banyak sekali juga teman-teman CEO yang lain yang saya pelajari ya, yang efektif, yang tidak efektif. Saya juga belajar dari mentor-mentor saya yang CEO-CEO lamanya gitu ya, yang efektif atau tidak. Yang sudah pasti ya, makanya tadi itu CEO yang efektif itu berarti mempunyai 4 kompetensi intinya tadi itu. Yang soal leadership tadi itu, soal manajerial, soal business skills-nya ya. Kemudian soal, nah, tapi secara kasat mata ya, kalau kita lihat ya, salah satu ya yang efektif itu adalah CEO yang memang mempunyai visi yang menginspirasi dan bisa storytelling gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi itu menurut saya sih yang itu pendapat saya pribadi tentunya ya. Karena saya juga melihat ya bekas-bekas CEO saya yang lama itu yang mana yang efektif nih. Ternyata yang si ini itu kurang efektif dibandingkan yang si ini gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Saya udah tahu ternyata
yang saya betul-betul menganggap dia seorang leader itu biasanya adalah CEO saya dulu misalnya ya. Itu yang memang punya visi ke depan jelas ya. Nah, kemudian setelah itu dia juga bisa visinya itu selalu diceritakan gitu ya. Selalu diceritakan gitu ya. Dan menginspirasi orang-orang timnya gitu ya. Jadi kalau saya mendengar CEO saya itu menjadi semangat terus gitu ya gitu ya. Nah, itu seorang leader yang efektif kan gitu ya. Menurut saya itu salah satunya. Lalu yang kedua yang sudah pasti ya, karena salah satu kunci dari CEO yang bagus itu menurut saya ya, salah satunya bisa storytelling itu artinya apa sebetulnya? Berkomunikasi yang baik gitu ya. Jadi jarang saya lihat ya CEO itu efektif kalau dia nggak bisa komunikasi. Nah, cuman harus dibedakan juga. Jadi teman-teman juga bilang ya kalau Anda baca bukunya misalnya saya lupa ya Jack siapa namanya ya From Good to Great misalnya ada bukunya itu ya. Itu justru malahan CEO-CEO yang perusahaan-perusahaan yang dianggap great itu ya, yang betul-betul bagus di atas bagus itu justru mereka bukanlah tipe orang yang mungkin semuanya ekstrovert ya. Jadi banyak juga yang introvert gitu, yang tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu friendly dan segala macam, tapi bisa komunikasi. Ya orang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa komunikasi. Ya. Mungkin dia misalnya ngomongnya aja mungkin nggak banyak kan misalnya kan gitu ya, contohnya kan ya. Tapi dia kalau dia ngomong itu nyambung, komunikasinya bagus, tegas, jelas, nggak bertele-tele misalnya ya. Jadi bukan berarti yang suka ngomong itu adalah CEO yang bagus, tidak juga kan itu ya. Jadi tadi itu ya soal visi misalnya ya, yang menginspirasi gitu, itu penting banget kalau saya sih ya. Coba aja lihat misalnya yang pemimpin-pemimpin yang besar di dunia ya, baik di pemimpin negara maupun pemimpin perusahaan ya yang terkenal misalnya ya, pasti menginspirasi gitu ya. Even kalaupun dia nggak bisa ngomong banyak gitu ya, tapi bisa berkomunikasi dengan efektif, itu yang lebih penting kan gitu. Jadi itu contohnya ya. Kemudian apalagi ini contoh yang efektif gitu ya. Contoh yang efektif adalah CEO itu adalah CEO yang bisa dan memahami timnya. Jadi people management skills-nya gitu ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang mungkin baru punya bisnis, mungkin belum, apalagi misalnya nggak punya pengalaman waktu sekolah dulunya berorganisasi gitu ya, atau di RT-nya juga nggak terlibat apa-apa, tiba-tiba membangun bisnis, lalu tiba-tiba punya tim. Nggak bisa, lalu nggak belajar lagi kan setelah itu. Nah, nggak belajar lagi bagaimana mengelola timnya. Jadi, wah berantakan. Jadi, seorang CEO yang efektif menurut saya salah satunya juga people management misalnya. Problem solving misalnya. Jadi banyak lagi ya. Nah, ini kan kita perdalam ya nantinya di dalam CEO Development Program tanggal 28-29 nantinya itu ya. Tapi selain dari itu sebetulnya yang kita pelajari, Raisa, yang kita pelajari itu kan yang kompetensi dari seorang CEO-nya. Tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang efektif seorang CEO itu kita juga pelajari gitu. Yang di luar dari sisi kompetensinya ya. Contohnya misalnya ada orang yang bertanya gini ke saya gitu, Pak Udi, waktu jadi CEO dulu itu ngapain aja sih? Kok kayaknya kan semua timnya ada lengkap lagi ya, ada ribuan timnya lengkap lagi, kompeten lagi kan. Jadi ngapain aja? Kok kayaknya nggak ada kerjaan gitu ya. Saya bilang, nenekmu nggak ada kerjaan kan ya. Justru malah pekerjaan yang paling berat adalah CEO-nya kan gitu ya. Cuman tadi itu pekerjaannya sudah 70% atau mayoritas itu bukan lagi hal-hal yang teknis ya. Nah, disitulah efektivitas dari seorang CEO itu adalah bagaimana dia juga mengkoordinasikan ya timnya dan mencapai tujuannya itu melalui orang-orang yang sudah ada, bukan jadi chief everything officer gitu. Itu Raisa. Oke, berarti yang paling baik ya Pak, yang komunikasinya baik, tapi didukung dengan kompetensi-kompetensi lain yang harus ada ya Pak, yang harus mereka punya nih.
Ya, Oke, baik Pak. Lalu kita ambil ya Pak dari Pak Joko Pitoyo nih Pak. ya. Bagaimana Pak mengembangkan orang yang tidak mau berkembang, hanya standar saja cukup? Motivasinya seperti apa yang harus dilakukan? Join di area sudah, mencontohkan sudah, tetapi balik lagi seperti awal. Saran saya pecat aja. Artinya kan gini ya. Jadi artinya memang prinsip dasar yang saya suka itu adalah memberikan kesempatan untuk orang itu bisa berkembang. Ya. Tapi kalau kita sudah mencoba semuanya dan dia masih belum bisa berkembang dan mungkin tidak mampu berkembang, apalagi dia tidak mau berkembang, itu lebih parah lagi kan itu ya. Betul. Maka bagi saya dia harus ya keluar, nggak usah dipertahankan orang seperti itu gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana kan gitu ya? Ya caranya bagaimana gitu ya? Jadi pertama kita harus lihat kategori orang ya, kategori orang itu ya di dalam CEO Development Program itu kan kita pelajari ada 4 istilahnya itu kita petakan ya tim kita itu ya tim kita itu. Nah ada yang masuk misalnya ya kita namakan gitu ya. Jadi mention kita besok saya pecatin Pak. Ya kalau udah nggak mampu udah dicoba semuanya ya udah kayak ngapain dipertahankan lagi ya. Loyal itu tidak perlu gitu ya. Kalau loyalnya goblok buat apa kan gitu ya. Ya, jadi kan gini, misalnya ya contohnya ya, apa namanya ya, katakanlah orang itu kita petakan dulu ya, supaya kita bisa mengarahkan orang gitu ya, apa namanya, orang itu kita bisa kembangkan. Jadi satu adalah orang yang untuk pekerjaannya sekarang ya, itu dia kompeten, ya dia bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang target yang diberikan dan segala macamnya. Dan nah setelah kita bergaul dengan dia, setelah kita review dia, kita lihat dia ya dan sehari-hari atau mingguan ya, ternyata dia kayaknya punya potensi nih ya untuk ke depan mungkin menjadi pemimpin kita untuk masa depannya misalnya. Nah itu kan tipe orang yang apa namanya ya starnya lah, bintangnya kita lah ya. Nah, jadi kita kelompokkan dulu, oh kalau orang itu yang kompeten di pekerjaan sekarang dan punya masa depan yang bagus, punya potensi mungkin ya, mungkin itu adalah bintang-bintang kita. Jadi misalnya kalau kita punya misalnya let's say 20 karyawan, nah siapa yang kelompok bintang nih misalnya kan ya. Jadi terserah namanya apa kan gitu ya. Lalu mungkin ada kelompok lain yang paling banyak biasanya, ini yang kita pelajari juga tentunya di program CEO Development ini ya, di tanggal 28-29 ini. Apa namanya kelompok yang paling banyak itu biasanya untuk pekerjaannya sekarang gitu ya dia sangat mampu ya sangat mampu tapi dia mungkin tidak punya potensi ya untuk berkembang ke depannya tapi itu pekerjaan sangat oke sih kita nggak mengeluh target apapun yang kita berikan ke dia selesaikan tapi kita tidak melihat dia punya potensi ya setelah kita melakukan assessment untuk ke depan itu mungkin dia bisa menjadi apa namanya ya masa depan leader-leadernya kita. Jadi itu kelompok yang mungkin kita namakan misalnya tim inti kita. Tadi ada tim bintang, ada tim inti. Nah biasanya tim inti ini yang paling banyak nih. Orang yang bisa mengerjakan sekarang tapi nggak punya potensi. Yang paling sedikit biasanya yang bintang-bintang ini gitu ya. Bintang ini biasanya orang yang itu pekerjaan sekarang bagus banget dan dia punya potensi untuk kedepannya gitu ya. Nah ada lagi kelompok yang ketiga biasanya saya mengelompokkan 4 itu ya orang itu itu ya orang-orang yang kelompoknya itu orang-orang new hire atau new job gitu ya. Jadi misalnya orang yang baru ya, orang yang baru itu biasanya saya bisa melihat dia itu mungkin sekitar 6 bulan kalau saya sih biasanya ya, tergantung pekerjaannya gitu ya. Jadi 3-6 bulan itu kita sudah bisa menerka. Jadi kalau misalnya dia baru bekerja di bawah 6 bulan, saya taruh dia masih di dalam kategori tanda tanya. Ya karena kita belum bisa secara objektif menilai mereka ini. Atau misalnya ya ada juga orang yang baru saja dipromosikan ke jabatan yang baru atau pekerjaan yang baru gitu ya. Nah itu biasanya kita kategorikan juga masih tanda tanya. Ya, karena dia baru di pekerjaan yang baru. Nah, terakhir, ya, kelompok yang keempat ini,
yang saya bilang ini kelompok yang harus istilahnya tuh dipotong gitu, exit. Nah, itu orang yang pertama untuk pekerjaannya sekarang saja dia juga tidak mampu, plus dia juga tidak punya potensi ke depannya, plus mungkin sikap dan karakternya juga nggak bagus. Nah, orang-orang begini, ya, udahlah, ya, ngapain kita mempertahankan seperti itu? Bukannya kita kejam, ya. Nah, jadi ini salah satu sikap seorang CEO yang baik, kalau menurut saya itu ketegasan, ya. Nggak bisa kita pelin-pelan gitu ya. Oh ya kasihan, iya sih kasihan betul ya. Tapi kasihan yang mana? Kasihan bisnis kita bangkrut sehingga justru malahan kita harus mem-PHK semua karyawan kita, atau ya kita keluarkan aja orang-orang yang memang tak ada gunanya ini gitu. Kalau orang Malaysia bilang Oke, Pak. aska-aska tak berguna gitu. Oke. Gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Joko Pitoyo. Next kita ambil dari Metro Insingkawang ya Pak. Ya, Pak Budi bilang bahwa leader itu bagusnya dari internal dibanding dari luar. Gimana kalau semua internal itu udah di training dan diseleksi tapi memang tidak memiliki kemampuan, Pak? saya tidak mengatakan semua yang internal, semua leader itu harus dari internal, tidak. Ya, tidak ya. Tapi saya mengatakan bahwa kalau semuanya justru dari luar, mungkin itu juga tidak bagus gitu. Jadi harus, tadi kan saya sudah sampaikan, kombinasi dari orang dalam dan orang luar yang sudah matang, gitu ya. Baik buruknya kan ada. Tadi itu kan kita sudah sampaikan ya. Baiknya kita ambil orang yang sudah matang, berarti dia sudah matang. Cuman buruknya adalah belum tentu dia cocok. Cocok budayanya, cocok nilai-nilainya, cocok dan segala macam. Sedangkan kalau dari internal kan kita bisa bentuk. Tapi kalau orang internal ini tidak mampu ya untuk kita promosikan, untuk jadikan pemimpin, ya suka nggak suka, harus kita ambil dari luar gitu. Ya, nah kadang-kadang ada situasi tertentu ya di mana justru kita pengen ambil orang luar itu gitu ya. Nah, orang luar dan dalam itu maksudnya apa ya? Orang luar itu artinya ya, misalnya kita sudah punya bisnis nih dari awal kan tentunya pasti orang luar dong awal-awalnya kan gitu. Tapi dalam berkembangnya bisnis itu kita merekrut makin banyak orang kan gitu ya. Tapi kan kita sudah ada juga punya orang di dalamnya kan itu. Itu orang dalam namanya. Kenapa nggak ini aja yang kita naikkan, lalu orang luar itu masuk di bawahnya? Ya kan belum tentu bisa kan itu. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi. Kita ambil dari box Q&A ya Pak. Ya. Dari Adrian Sah Ade nih Pak. Apakah ada relevansinya Pak antar jam terbang dengan kultur perusahaan dari CEO tersebut? Jam terbang dengan kultur perusahaan. Kayaknya nggak ada ya. Artinya gini ya. Jam terbang dari CEO itu dengan budayanya perusahaan itu bisa saja berbeda ya. Kalau CEO-nya itu misalnya dari luar tadi itu ya. Karena CEO-nya punya budaya yang lain misalnya ya. Sehingga dia yang harus yang harus menyesuaikan misalnya ya. Atau ya CEO itu yang membentuk budayanya gitu ya. Biasanya budaya atau nilai-nilai sebuah perusahaan itu, kalau perusahaan itu kecil, masih ada ownernya, foundernya, biasanya budaya owner dan founder itu menjadi budayanya perusahaan itu biasanya gitu. Baik atau buruknya, ya belum tentu gitu. Nah makanya kita sendiri, sering sekali saya juga menyampaikan ke teman-teman, coba lihat budaya kerja kita ya, dan segala macamnya itu, apakah itu bagus atau tidak untuk perusahaan kita. Kalau tidak, mungkin kita harus perbaiki, kita robah ya. Nah, tapi kalau kita nggak lakukan itu secara terstruktur, maka biasanya budaya ownernya dan nilai-nilai ownernya atau foundernya itulah yang menjadi budayanya gitu. Itu Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Adrian Syah Ade. Satu lagi Pak, kita ambil sebelum kita tutup sesi Business Forum hari ini Pak. Sebentar. Dari Hafidah buat Tala nih Pak. Izin tanya Pak, jadi CEO itu apakah perlu bakat atau bisa dibentuk Pak?
Ya bisa banget gitu ya. Eh, saya juga nggak tahu kenapa saya jadi CEO dulunya. Berarti kan dibentuk kan Betul, itu ya. betul. Jadi dibentuk gitu. Jadi saya tidak pernah bermimpi juga jadi CEO awal-awalnya, tapi setelah saya tahu maunya saya, baru saya punya, oh ya, saya pengen jadi CEO suatu saat gitu ya. Karena dulu kan saya selalu ya, tahun 85 itu, saya selalu bilang masa waktu itu saya masih di Amerika, kemudian waktu itu saya baru saja mau masuk ke pekerjaan yang profesional waktu itu. Sehingga saya bilang, udahlah kalau gitu saya stop menjadi pengusaha dulu gitu ya. Saya bekerja, tapi karena saya bekerja gitu ya, itu saya pengen jadi CEO gitu. Nah untuk itu berarti saya harus belajar gitu. Dan saya dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang tempat saya bekerja itu, sehingga saya bisa sampai ke puncaknya gitu. Ya, itu. Jadi bisa dibentuk sih. Oke, baik. Makanya Berarti kita bisa ada, dibentuk ya, Pak? makanya kita buat Oke. program Semoga bisa program CEO Development betul. Program itu yang tanggal 28-29 itu sebetulnya itu membuktikan bahwa saya percaya bahwa CEO itu sebetulnya bisa dibentuk. Nah, makanya di dalam program CEO Development Program itu kita ada namanya assessment gitu ya. Kita menggunakan assessment yang dari Amerika ya, mengisi di online itu. Nah, dari situ kita melihat kecocokan kita menjadi CEO atau tidak. Nah, dari hasil itu baru kita tahu kelemahan-kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, dan itulah yang harus kita perbaiki supaya kita bisa menjadi CEO yang efektif gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Budi ya, Bu Hafidah buat kalian nih. Oke, Pak, sebelum kita tutup sesi bisnis kini malam hari ini, mungkin Pak ada pesan penutup nih Pak buat business planner semuanya agar bisa mengembangkan tim internalnya lebih baik lagi. Ya, ya. Oke. Jadi apa namanya? Uh, menjaga tim melakukan proyek yang untung usahanya ada di beberapa tahun ke depan. Oke, jadi artinya begini ya. Nanti saya jawab tuh Jack Karyams ya pertanyaannya itu ya. Jadi penutup saya begini. Kalau Anda seorang owner, founder, pemilik bisnis gitu ya, ya memang Anda harus punya prioritas untuk mengembangkan bisnis Anda ya. Nah, biasanya ya, pengalaman saya itu adalah teman-teman ini fokusnya hanya di jualan, 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 jualan. Betul, itu penting banget ya, nggak boleh stop gitu ya. Tapi dengan berkembangnya bisnis ini gitu ya, maka teman-teman sudah mulai harus mindsetnya itu ya menjadi owner yang tingkatannya bukan lagi chief everything officer ya, tetapi betul-betul membangun ya dirinya itu menjadi seorang CEO yang profesional ya, walaupun Anda foundernya, walaupun ininya gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, pertama saran saya adalah Anda belajar apa saja yang bisa membuat Anda menjadi CEO yang efektif, CEO yang profesional ya, walaupun Anda masih kecil gitu. Tapi konsepnya dulu Anda pelajari karena pengalaman juga akan menentukan. Lalu yang kedua, jadi itu salah satu penghambat terbesar dari perkembangan bisnisnya Anda nantinya, saya yakin Anda pasti punya problem dengan SDM Anda, dengan orang. Artinya apa? Kalaupun kita yang lainnya oke, tapi SDM kita nggak oke, orang kita nggak oke, tim kita nggak oke, berarti itu akan menghambat. Nah, Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai CEO-nya atau pemimpinnya, berarti itu adalah problem Anda yang harus dipecahkan. Nah, bagaimana memecahkannya itu? Salah satunya adalah mencari, membangun tim yang pas untuk kebutuhan sekarang dan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan masa depan. Nah, sehingga untuk topik malam ini kita mengatakan bahwa kita harus bisa melihat kebutuhan kita. Ada kebutuhan kita orang-orang yang sudah siap dari luar kita ambil, yang sudah jadi, tapi juga mungkin ke depannya kita harus pertimbangkan membangun tim kita dari dalam yang kita ambil dari orang-orang yang masih mentah, tapi kita bangun sistem, bangun program untuk bisa mengembangkan mereka sehingga mereka lah yang menjadi masa depan kita juga nantinya bersama dengan orang-orang yang sudah siap itu. Nah, jadi konklusinya apa? Ya, belajarlah menjadi CEO profesional yang efektif ya, dan mudah-mudahan ya kalau ada yang berminat tentunya dengan slot yang terbatas silakan bisa join di CEO Development Program tanggal 28-29 Agustus nantinya.
Oke, Itu baik. baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Sampai kita di penghujung sesi Business Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi sudah memberikan insight-nya pada malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya nih. Dan gak ketinggalan ya Business Planners. Buat business planners yang mau belajar nih, merupakan seorang CEO atau owner bisnis dan mau memperdalam skills atau kompetensi dari CEO, sukses, juga mau jadi CEO yang sukses pimpin bisnisnya juga, bisa langsung bergabung ya di CEO Development Program yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Dan gak ketinggalan juga, di hari Minggu, di tanggal 6 Agustus, Pak Budi akan bongkar rahasia nih seputar style dari leadership seorang CEO yang sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti Business Forum Minggu 6 Agustus 2023. Untuk pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagram di business.id di menu daftar Special Business Forum. Jangan sampai ketinggalan ya Business Planners, kita tunggu karena Business Forum ini gratis, jadi Business Planners bisa ikut, bisa langsung ajak teman-temannya juga untuk ikut bergabung dan belajar juga. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Business Planners Ya, nih sudah terima hadir kasih di semuanya Q&A. ya. Sampai jumpa di minggu malam ya, program gratis Siap. ya, Bisnis Forum kita. Iya, Oke, Pak Budi. Reza, Sampai selamat jumpa malam di semuanya. Business Forum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, untuk menyimak kembali rekaman Business Forum, Business Q&A ya, pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV Business.id ya, atau cek juga YouTube Business.id. Bila bermanfaat, bisa langsung di-share, juga like, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store ya, secara gratis, untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama expert. Kita ketemu lagi di Business Forum di hari Minggu 6 Agustus dengan topik CEO Leadership Style bersama Pak Budi Isman. Ya, dicatat tanggalnya teman-teman di tanggal 6 Agustus di hari Minggu jam 19.30. Untuk pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu daftar Special Business Forum. Terima kasih sudah join di Business Q&A malam hari ini, Business Planner semuanya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di Business Forum di hari Minggu.